Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti Luar biasa. Luar biasa. Ya, Kak Tina ya. Hari ini Kak Tina kita akan mulai ibadah online. Iya, benar. Ya, adik-adik walaupun ibadahnya di rumma, Kak Tina harus tetap semangat. Ya. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa. Ya, yang akan dipimpin oleh Kak Tina. Ya, habis nanti berdoa kita menyanyi. Iya, Kak Tina ya. Tuhan. Iya, adik-adik. Nah, adik-adik duduk yang cantik dulu, duduk yang rapi, ya. Nah, sekarang tangannya dilipat. Oke, sudah semua. Kemudian tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi karena pada pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami anak-anak sekolah minggu, baik yang di rumah, dengan kami juga guru-guru sekolah minggu. Kami ingin beribadah dengan-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami Bapa, mampukanlah kami untuk mengikuti ibadah online ini. Biar Engkau juga memampukan kami untuk memahami firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan tetap memberikan adik-adik sekolah minggu semangat untuk tetap beribadah secara online. Dan kami juga berdoa Tuhan tetap memberikan kesehatan di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Iya. Apa lagunya Kak? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Adik-adik berdiri dulu ya Kak ya. Harus berdiri ya Iya, semua. berdiri semuanya ya. Ikutin ya gerakannya Iya. ya. Ayo Kak Tio. Ayo Kak Tio. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya Kak ya? Iya, sekali lagi. Semangat ya. Semangat. Ikutin ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
serta Yesus selamanya. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Nah, persiapkan amplop persembahannya. Persembahan ini kita kumpulkan dengan 2 kali persembahan ya, untuk gereja dan untuk peduli kasih. Nanti persembahannya dapat kalian kasih ke orang tua kalian masing-masing. Lalu nanti orang tua kalian akan memasukkannya di dalam kotak yang sudah disediakan oleh majelis jemaat di gedung gereja. Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi oleh lagu pujian dari PKJ 16. Kita telah mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahan ini kita akan pimpin dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Allah. Berkatilah adik-adik kami yang telah mengumpulkan persembahan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk gerejamu di tempat ini ya Allah. Terima kasih ya Bapak, 2 persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan kita ambil dari Kejadian 8, dari ayat 1 sampai ke 22. Ayo, adik-adik yang masih kecil, anak-anak yang masih kecil minta tolong ayah ibu atau mama papa supaya bisa membaca atau membukakan firman Tuhannya, Alkitabnya. Kakak yang besar, tolong adiknya yang masih kecil supaya bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini anak-anak-Mu ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, agar kami dapat menyimak, agar kami juga dapat
mengerti apa yang Tuhan inginkan dari Alkitab yang kami baca nanti. Tuhan Yesus, besertalah dengan kami, demikian juga Roh Kudus-Mu, kami ingin membaca firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan minta tolong Roh Kudus supaya menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca. Baik, sudah siap Alkitabnya? Dibuka sekali lagi, diambil dari Kejadian 8 ayat 1 sampai ke 22. Dengarkan baik-baik ya, simak dengan baik. Dengan judul Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya. Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu,
sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak, dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sekarang duduk yang manis, dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kalian. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, kelas tanggung, besar, dan tunas yang Allah kasihi. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap adik-adik semua baik dan sehat. Sebelum Ibu menyampaikan cerita, mari Ibu mengajak adik-adik untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar untuk menghadap Tuhan. Jangan sambil makan atau minum atau melakukan aktivitas yang lain, tapi biarlah adik-adik mempersiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkan adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Angin dingin tiada mengalir, ku berpikir apa yang terjadi. Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi? Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih.
apa yang terjadi. Ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah beri kembali. Kini saatnya untuk berbuat, memberi apa yang dia butuhkan. Tanah air udara kan bersuka, hidup harmoni tetap terjaga. Jika bumi bicara, Adik-adik yang baik, mungkin adik-adik masih ingat tentang cerita minggu lalu. Ada yang ingat enggak ya? Ibu mengingatkan kembali ya. Cerita yang kemarin menceritakan Tuhan Yesus menciptakan bumi ini dan isinya dengan indah dan sempurna, dengan sangat baik, unik dan khas. Dan tiap ciptaan Tuhan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak berguna, tetapi kita tahu bahwa bumi ini tidak selalu indah dan juga berbagai bencana juga ada di dalamnya. Ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan. Saat bencana itu terjadi, apa yang kita rasakan? Tentu ada berbagai perasaan yang kita rasakan. Rasa takut, rasa cemas, sedih, dan menginginkan agar bencana itu segera berlalu dan berakhir. Seperti bencana alam yang sedang terjadi, bukan bencana alam ya, tapi bencana yang sedang terjadi pada saat ini di seluruh dunia ini, yaitu pandemi virus corona. Mengapa disebut pandemi? Karena virus ini sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Sudah banyak yang terpapar, terkena virus ini, bahkan sudah banyak sekali yang sudah meninggal dunia akibat dari virus corona ini. Kita di Indonesia pun terkena dampaknya. Adik-adik yang biasanya pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, belajar, bertemu dengan guru, tapi sekarang adik-adik harus tinggal di rumah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi cuma tinggal diam di rumah, belajar di rumah, bahkan ibadah pun kita lakukan di rumah. Nah adik-adik, tentu kita ingin agar semuanya ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Pas dalam kita terpapar virus corona ini, tentu banyak sekali yang kita alami, kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa bebas keluar rumah karena kita merasa takut, merasa cemas, was-was, takut virus corona itu mengenai kita. Kita bisa tertular karena kalau kita sering keluar rumah. Adik-adik, tentu tidak mudah ya kalau kita menghadapi bencana alam. Apalagi jika bencana itu datang mendadak, tentu kita akan merasa takut, sedih, dan bingung. Cerita firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang Nabi Nuh yang berada di dalam bahtera, kapal besar bersama dengan keluarga yang terapung di atas air yang menutupi bumi ini. Dalam cerita ini kita melihat bagaimana Allah mengingat Nabi Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu. Dengan Allah membuat air bah itu surut, Allah bekerja dan Nabi Nuh tetap berusaha.
Ia melepaskan burung gagak dan kemudian burung merpati untuk melihat apakah di air sudah surut dan kering dan sudah bisa dipijaki kembali. Dan saat waktunya tiba, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan seisi bahtera untuk keluar dari bahtera. Nabi Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nabi Nuh bersyukur kepada Tuhan karena Allah mengingatnya. Nabi Nuh pun bersyukur kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah dan memberikan persembahan syukur kepada Allah. Allah pun berjanji tidak akan meluputkan ciptaannya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa dalam penderitaan kita, Allah selalu mengingat kita. Allah mengingat bumi yang sudah diciptakannya ini dengan baik dan indah, meskipun sempat mendatangkan bencana, tapi Allah pulalah yang memulihkannya. Allah memulihkan karena Allah mengingat umat dan segenap ciptaannya. Walaupun terkena bencana, tapi Allah kembali akan memulihkan. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita pada saat ini, walaupun mungkin bencana terjadi di dalam kehidupan kita, tapi kita boleh senantiasa belajar dari Nabi Nuh. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Biarlah kita pun akan selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan selalu bersyukur dan bersyukur terus kepada Allah walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bencana yang terjadi saat ini, Allah tetap mengingat kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Nabi Nuh yang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah ketika turun dari bahtera itu. Maka kita pun harus terus mengucap syukur kepada Tuhan dan terus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, menolong dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita pun dapat Allah pakai untuk memulihkan melalui apa yang dapat kita lakukan. Hal-hal sederhana yang kita lakukan untuk orang lain yang sedang menderita akan sangat berarti. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain di saat-saat pada saat ini. Mari kita pakai hidup kita ini agar lebih berguna dan bermanfaat bagi Allah. Walaupun dalam situasi buruk, walaupun dalam situasi seperti apapun juga, marilah Allah mengajak kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membuat aktivitas ya. Minggu ini kita akan membuat perahu adik-adik ya, seperti ini ya. Seperti yang tadi Kak Gita cerita, yaitu Nabi Nuh yang membuat perahu adik-adik ya, atau bahtera ya. Nah adik-adik, sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya. Bahannya kertas ya, boleh kertas HVS atau mungkin kertas origami ya, yang ada warnanya ya. Nanti adik-adik disiapkan dulu, nanti kita akan bersama-sama membuat perahu ya. Mohon orang tuanya juga untuk anak kelas kecil didampingi ya. Nah adik-adik, sudah siap belum kertasnya? Kita akan membuat perahu ya. Nah adik-adik, ini kertasnya akan kita lipat menjadi dua ya. Akan kita lipat menjadi, nah jadi disatuin seperti ini nanti ya. Nah udah semua belum? Nah setelah itu kita lipat. Nah kita lipat seperti ini ya. Udah? Setelah itu adik-adik ya, bagian kanan kirinya kita lipat. Ya, kita lipat dua-duanya ya. Nanti jadinya seperti ini. Seperti ini adik-adik ya. Nah setelah itu adik-adik, ada sisa di bawahnya, kita lipat lagi ya. Kita lipat, yang satu kita lipat ke belakangnya ya. Nah kita lipat di belakang. Nah nanti jadinya seperti ini. Nah ya, seperti topi adik-adik ya. Adik-adik sudah? Nah setelah itu kita buka begini ya.
terus kita lipat lagi adik-adik. Nah, ya, ini kita rapikan dulu ya, bagian depan sama belakangnya ya. Sudah, nanti seperti ini ya. Setelah itu kita lipat lagi adik-adik. Nah, yang ini ke depan ya. Nah, terus yang belakangnya kita lipat ke belakang. Nah, berbentuk segitiga ya. Sudah. Setelah itu kita buka lagi adik-adik. Ini udah mau jadi loh. Kita buka. Nah, seperti ini. Nah, udah semua? Nah, sekarang bagian kanan dan kiri kita buka bersama-sama. Iya. Ayo, siapa yang sudah? Nah, udah kan adik-adik ya? Ternyata gampang ya membuat perahu ya. Nah, sekarang kita rapikan. Nah, adik-adik, perahunya sudah jadi. Nah, nanti adik-adik bisa ditulis nama ya. Di depannya sini ditulis nama. Terus nanti adik-adik foto, terus diupload, dikirim ke WA guru sekolah minggu atau ke grup orang tua anak sekolah minggu ya. Nah, semua udah jadi ya? Tentunya adik-adik bikinnya lebih bagus dan lebih rapi ya. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini sudah cukup ya. Dan sebelum kakak tutup ya, Kak Flora mau mengumumkan, kemarin kan ada lomba hafalan ya. Kakak Flora mau mengumumkan siapa ya 6 yang terbaik ya. Tapi kemarin yang mengirim ada 13. Semuanya akan mendapat reward ya Dede ya. Tapi ada 6 orang yang terbaik ya. Yang ada 7 lagi, ada Tiansi, ada Iva, Kak Vera, Kak Janet, Jericho, Febri, dan Yuselin ya. Adik-adik itu ke-13 dan nanti akan mendapat reward ya. Mungkin itu aja adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dah adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti kita akan memuji Tuhan. Judul lagunya Nabi Nuh dan istrinya. Sama seperti cerita firman Tuhan tadi. Ya kan? Nah, pesan kakak adik-adik nanti setelah ibadah tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap dari rumah belajarnya yang rajin. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Gitu. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, nanti kita Kak Flo nanti akan tutup dengan doa dulu, baru kita memuji Tuhan ya. Silakan Kak Flo untuk berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tangannya kita lipat, kepala kita tundukkan, dan matanya jangan lupa ditutup ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami minggu ini sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Kami menyerahkan Tuhan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik makin berdiri lagi. Ayo, tetap semangat. Semua pasti tahu ya judul lagunya Nabi Nuh dan istrinya. Kita akan tetap ditemani oleh Kak Tio. Ayo, semangat ya. Ayo. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan deras turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah.
hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke. Ya, sampai ketemu minggu depan.